Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, dimanapun Anda berada. Terimalah salam saya dalam nama Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan berbincang-bincang Dhamma dalam Dhamma Sakaca Online, session ke-6 episode ke-38 dengan tema Empat Ahara, menyadari dan memilih apa yang kita konsumsi. Pada kesempatan ini, marilah kita membuka Dhammasakaca online ini yang diselenggarakan oleh KBTI Keresiden Besuki dan Wihara Dhammametta Jember. Untuk menghemat waktu, marilah kita membuka Dhammasakaca ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang empat ahara, menyadari dan memilih apa yang kita konsumsi. Tentu saja dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada kesempatan ini, yaitu Dr. Kindela Yunia, SPD, MPDB. Selamat malam, Bu. Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Pak Apa Kennedy. kabar? Iya, apa kabar? Baik, Baik, iya. sehat ya. Hmm, sehat. Iya, baik. Untuk menghemat waktu kita pada kesempatan yang baik ini, sebelum itu saya akan membacakan profil daripada narasumber kita. Sebelum kita membacakan profil dari narasumber kita, marilah kita mendengarkan pembacaan syair Dhammapada yang telah disiapkan. Silakan. Dhammapada Sukawaka Syair 199. Susukang Watajiwama Usuke Su Anusuka Usuke Sumanase Su Wihara Ma'anusuka. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaan Dhammapada. Selanjutnya, kita akan melihat profil narasumber kita pada kesempatan ini. Dokter Dokter Kindela Yunia, SPD, MPDB. Riwayat pendidikan beliau, tahun 1996, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Tahun 2013, lulus Magister Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Buddha STAB Mahaprajna Jakarta. Pada tahun 2016, lulus program Dharma Acarya STAB Dharma Widya Bandung.
Pelatihan yang diikuti sejak tahun 1998 adalah yang pertama adalah Advanced Trauma Life Sup- Support, Advanced Cardiac Life Support, Higgins Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Kardiogram, Akupuntur, Herbal, Aesthetic Medic, Certificate, Certified Master of Handwriting Analysis dari Karos. Sungguh banyak sekali ya profil pembicara kita pada kesempatan ini. Sungguh berbahagia kita bisa bertemu dengan Dr. Kindela. Untuk menghemat waktu kita, saya mempersilahkan kepada Bu Dokter untuk menyampaikan materinya pada kesempatan ini. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Kennedy. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, marilah kita merangkapkan kedua tangan, kita beranjali, memejamkan mata sejenak, karena saya akan membacakan wadana sebagai pujian dan penghormatan awal kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Iya, eh, topik yang akan dibawakan hari ini masih berkaitan atau bersambungan dengan topik yang minggu lalu ya. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen. Nah, topik kita adalah 4 macam ahara atau makanan ya, di mana makanan ini sebagai asupan yang menunjang kehidupan kita, sehingga kita harus bisa menyadari dan bisa memilih makanan apa yang akan kita konsumsi. Nah, ini adalah yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mengenal apa itu laboratorium Abhidhamma. Kita juga sudah eksperimen. Jadi laboratorium Abhidhamma itu ada di kita, di tubuh kita. Peralatan yang dibutuhkan adalah ya diri kita juga ya. Pikiran, badan jasmani, faktor mental, itu yang menjadi alat. Dan di dalam laboratorium Abhidharma ini kita bisa melakukan penelitian, percobaan, pengukuran, pelatihan. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mencoba dan kita sudah praktek. Sehingga di dalam laboratorium Abhidharma tubuh kita sebetulnya merupakan gabungan dari lab-lab yang pernah kita pelajari waktu di sekolah ya, seperti lab kimia, fisika, biologi, komputer bahasa, lab konseling, dan juga lab. Nah, di sini kita menjadi seorang peneliti ya, seorang saintis nih, peneliti yang akan menganalisa, melakukan pengamatan, melakukan eksperimen, sekaligus juga melakukan pelatihan di dalam laboratorium Abhidharma ini, yaitu di dalam diri kita sendiri ya. Nah, kita bereksperimen minggu lalu itu ya, menyelidiki bagaimana batin ini bekerja, bagaimana kesadaran atau pikiran cita. Lalu bagaimana faktor-faktor mental atau bentuk-bentuk pikiran, cetasika, dan nama rupa batin atau badan jasmani ini, dan juga fenomena-fenomena yang terjadi itu saling berproses dan saling merespon. Minggu lalu kita sudah pelajarin, kita juga sudah eksperimen, bagaimana batin dan badan jasmani kita itu berespon, berespon terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita terima, lalu kesadaran atau pikiran apa yang muncul, lalu faktor mental apa yang menyertainya. Minggu lalu kita sudah eksperimen ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini sedikit mengingat ya, yang minggu lalu kita sudah eksperimen. Bagaimana reaksi batin kita kalau kita sedang takut,
atau kalau kita sedang muncul keserakahan, atau kita sedang dalam keadaan melamun, atau kita sedang dalam keadaan meditasi. Kita sudah eksperimen minggu lalu semua, eh, pikiran apa yang muncul, faktor mental apanya yang muncul, reaksi di tubuhnya itu seperti apa. Dan juga kita juga sudah eksperimen minggu lalu bahwa satu objek yang sama bisa mendapatkan atau bisa direspon oleh banyak orang itu dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, ini adalah kesimpulan dari eksperimen kita yang minggu lalu ya. Jadi yang pertama, itu minggu lalu itu pertama, adanya panca indera kita itu kontak dengan objeknya yang sesuai sehingga menimbulkan kesadaran indera ya atau kesadaran mental. Jadi kalau misalnya indera penglihatan kita atau mata kita melihat objek yang sesuai yaitu bentuk atau warna, timbullah kesadaran mental yaitu kesadaran penglihatan, di mana lalu akan dilanjutkan timbulnya perasaan, timbullah persepsi atau pencerapan atau memori, dan persepsi atau memori pencerapan ini akhirnya direfleksikan ya, direfleksikan lalu didisposisikan oleh kita. Sehingga dari rangkaian proses ini akan timbul reaksi di batin dan reaksi di tubuh. Reaksi di tubuh ya. Jadi kita minggu lalu sudah eksperimen ringkasannya ini. Jadi begitu kita kontak, apakah mata, kita melihat, ataukah telinga, kita mendengar sesuatu, akhirnya muncul pikiran, muncul faktor-faktor mental yang menyertai pikiran itu. Faktor mentalnya berbagai macam ya, tergantung dari objeknya dan bagaimana cara kita mencerapnya. Timbul perasaan, lalu kita juga sudah menggali minggu lalu penyebabnya apa, lalu memperhatikan setelah adanya kontak ini reaksi batin kita apa, reaksi tubuh kita apa. Minggu lalu kita semua udah eksperimen ya. Ini adalah kesimpulan atau ringkasan dari yang materi diskusi kita minggu lalu. Nah, jadi minggu lalu kita sudah melihat reaksi batin itu bisa timbul diikuti dengan reaksi tubuh. Seperti contohnya minggu lalu ada yang sharing kalau misalnya dalam keadaan marah, apalagi marahnya dalam keadaan tinggi, lumayan berat, akan terasa di dada itu ada rasa sakit, ada sesak napas, ada jantung berdebar-debar. Nah, jadi reaksi batin kita yang muncul dengan kemarahan atau dengan secara bahasa abidamanya itu muncul bersama dengan dosa mula cita, di mana faktor mental yang mendominasi adalah kebencian, dosa, maka reaksi di tubuh adalah jantung berdebar-debar, lalu sesak napas, sakit dada. Nah, seandainya reaksi tubuh ini berlangsungnya hanya jarang-jarang, sekali-sekali, mungkin tidak menjadi masalah ya. Tetapi apabila hal seperti itu yang kurang baik itu muncul seringkali, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, lambat laun dia akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Jadi yang tadinya orang itu tidak memiliki hipertensi atau darah tinggi, muncul hipertensi. Lalu yang tadinya orang itu heart rate-nya atau nadinya dalam jumlah batas yang normal, lama-lama jadi meningkat ya, dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini reaksi diikuti dengan reaksi tubuh dan reaksi tubuh yang diikutinya itu yang muncul lama-kelamaan akan mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, reaksi batin muncul itu mencerminkan kesehatan mental kita. Kalau mental sehat, reaksi batin yang muncul, walaupun kita dihadapkan atau kita menerima atau organ indera kita kontak dengan objek yang kurang menyenangkan, yang tidak menyakitkan bagi kita, batin kita sehat, mental kita sehat, reaksi batin kita tentunya berbeda. Nggak akan seperti tadi yang misalnya
jantung berdebar kalau dalam keadaan marah, dada sesak napas. Nah, enggak, kalau misalnya kesehatan mental kita baik, kita bisa menganalisis dulu sebelum eh, bereaksi memunculkan dosa kita atau pikiran yang disertai kebencian. Nah, maka dari itu, kesehatan mental itu bisa mencerminkan reaksi batin kita. Jadi reaksi juga merupakan cerminan dari kesehatan mental. Nah, sehingga dengan demikian, kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik, ya, seperti yang tadi. Kalau dalam marah, tensinya naik, kalau sering terjadi dalam waktu lama, lama-lama benar-benar jadi hipertensi gitu ya. Tetapi sebaliknya juga, kesehatan fisik pun bisa mempengaruhi kesehatan mental. Yang dimaksud di sini adalah yang benar-benar misalnya fisiknya dalam keadaan yang sakit atau tidak sehat. Itu pun bisa mempengaruhi kesehatan mental. Jadi gimana reaksi batin kita ketika kita mengalami rasa sakit atau rasa tidak nyaman di tubuh kita ya. Reaksi batin kita seperti apa? Kalau kesehatan mentalnya bagus, tentu reaksi batinnya tidak akan memunculkan yang penolakan atau yang kebencian. Nah, jadi di sini saling berkaitan ya, kesehatan mental dengan kesehatan fisik, dan ini semua tadi itu berawal atau pintu masuknya itu di adanya kontak antara indera kita dengan objeknya. Nah, ini adalah betul-betul ringkasan yang tadi ya. Kontak itu kita sebut sebagai asupan ya bagi indera kita, di mana dengan adanya kontak antara indera dengan objeknya akan menghasilkan reaksi batin dan reaksi tubuh. Inilah yang terjadi di dalam laboratorium Abhidharma yang minggu lalu sudah kita cermati, kita amati, dan kita praktek lihat. Nah, dengan demikian berarti asupan yang tadi itu adalah kontak. Asupan atau dengan kata lain juga bisa diartikan sebagai makanan, itu sangat penting bagi kita ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita? Reaksi apa? Kalau misalnya di laboratorium kimia, kita memasukkan dua zat A dan zat B, dia akan bereaksi seperti apa? Sama halnya juga dengan tubuh kita di laboratorium Abhidharma kita. Kita tiap hari itu sudah memasukkan apa saja ke dalam batin dan fisik kita ya, sehingga bereaksi di dalam tubuh kita, sehingga menimbulkan reaksi batin dan reaksi fisik. Nah, untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan reaksi batin dan reaksi fisik yang baik atau yang sehat, tentu kita harus menyadari dan memilih apa yang kita akan kita masukkan ke dalam tubuh kita ya. Dengan kata lain, kita harus pandai memilih dan menyadari apa yang akan kita konsumsi sehingga akan menghasilkan reaksi batin dan reaksi fisik yang baik sehingga kesehatan mental dan kesehatan fisik kita juga bisa kita jaga dengan baik. Nah, untuk hari ini saya akan membawa Bapak Ibu semua untuk melihat, menyadari dan memilih apa aja sih yang harus kita masukkan, apa aja yang harus kita sadari dan kita pilih sebagai asupan ya ke dalam tubuh kita. Nah, inilah yang disebut dengan 4 ahara. Ahara itu biasanya diterjemahkan sebagai dengan kata makanan ya. Ini ada 4 jenis, yaitu 4 jenis makanan yang menopang kehidupan jasmani dan kehidupan batiniah. Jadi makanan ini sebagai sumber energi, sebagai bahan bakar agar laboratorium Abhidharma kita itu bisa berlangsung terus. Jadi dengan makanan ini, baik makanan jasmani maupun makanan batiniah inilah yang menopang kehidupan kita, yang kita bisa hidup terus ditunjang oleh 4 macam ahara ini. Sang Buddha menjelaskan ada 4 jenis makanan, wahai para bhikkhu, yaitu yang pertama adalah kabalinka ahara,
yaitu makanan jasmani. Yang kedua adalah pasa ahara, kontak indera. Yang ketiga adalah manosancetana ahara atau kehendak mental. Dan yang keempat adalah winyana ahara atau kesadaran. Nah, jadi sebetulnya ahara itu dengan kata lain kita bisa sebut sebagai sesuatu yang menghasilkan akibat atau sesuatu yang mempertahankan proses kehidupan ini. Jadi seperti kita tadi lihat ya di ringkasan yang sebelumnya, dengan adanya kontak itu dia akan memunculkan kesadaran mental, akan memunculkan perasaan, akan memunculkan persepsi, memori, atau pencerapan, akan direfleksikan dan didisposisikan yang akhirnya akan menimbulkan reaksi ya pada batin maupun pada fisik. Jadi ahara itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan akibat dan ada 4 macam ini ya. Dan ahara ini juga diperlukan agar proses kehidupan ini bisa berlangsung terus. Kita lihat sekarang satu persatu. Yang pertama adalah kabalin kahara, yaitu makanan jasmani. Kalau ini adalah benar-benar makanan ya, makanan. Oh ya, saya jadi ingat banyak pasien-pasien itu kalau berobat itu bertanya, "Eh, Dok, apa aja sih makanan yang nggak boleh dimakan atau apa aja sih yang harus dimakan?" Ternyata pertanyaan-pertanyaan mereka pasien itu betul-betul sangat penting ya, karena kita lihat sekarang ternyata makanan inilah yang menunjang proses kehidupan kita ya, yang menunjang proses kehidupan kita yang bisa menimbulkan reaksi. Cuma kalau pasien pasti nanyanya benar-benar makanan fisik ya seperti ini. Yang mereka tanyakan pastinya adalah makanan jasmani atau kabalinka hara. Jadi makanan fisik ini adalah makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi, kita makan dan minum, dan ini benar-benar menunjang untuk kesehatan fisik atau kesehatan jasmani. Nah, tetapi makanan ini, makanan jasmani ini atau kabalin kahara ini sebetulnya bukan hanya soal gizinya aja, tetapi di dalamnya juga terkandung niat kita waktu makan, cara kita memperoleh makanan itu, dan kesadaran waktu makan itu juga penting. Bukan hanya soal gizinya. Nah, gizi yang baik tentu berada di dalam makanan yang baik. Tetapi tubuh kita itu memerlukan gizi atau makanan yang baik itu ada batasnya. Jadi yang kalau orang bilang suka bilang itu orang kurang gizi, nggak sehat, nggak apa. Nah, berarti dia kurang asupan makanan yang baik ya, kurang gizi. Itu akan menjadi timbulnya penyakit pada fisik. Tetapi gizi yang berlebihan pun juga sama akan mengakibatkan penyakit pada fisik gitu. Jadi contohnya, misalnya kita sehari butuh makanan 1 mangkuk dengan komposisi yang baik tentunya ya, yang seimbang. Nah, tetapi kita memasukkan ke dalam tubuh kita asupan kita bukan hanya 1 mangkuk, tapi 3 mangkuk dengan gizi yang seimbang juga ya. Nah, itu tentu akan kelebihan gizi. Kelebihan gizi akibatnya berat badan bertambah, overweight. Dengan berat badan bertambah itu merupakan juga salah satu resiko tinggi untuk beberapa penyakit dari situ ya. Jadi makanan yang kita makan itu bukan untuk kesenangan, tetapi untuk menopang kehidupan. Jadi Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita untuk kita bisa tahu seberapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk tubuh ini, untuk menopang kehidupan ini agar tubuh kita bisa sehat sehingga kita bisa produktif dan kualitas hidup kita bisa baik. Kita harus sadar dan kita harus tahu di situ. Itu Buddha mengajarkan seperti itu. Bukan hanya soal kesehatan juga ya, Buddha mengajarkan. Tetapi dengan kita bisa mengetahui
secukupnya keperluan makanan yang kita butuhkan, berarti kita juga sudah menjaga batin kita untuk selalu sadar, untuk tidak memunculkan loba atau keserakahan, kenikmatan indrawi nafsu akan makanan yang enak. Nah, di situ jadi keuntungannya banyak ya, bukan hanya soal gizi atau soal kesehatan jasmani saja. Ya, dan juga selain kita tahu takaran yang dibutuhkan untuk tubuh kita, kita juga harus pandai memilih ya. Karena ada beberapa orang yang tidak cocok dengan makanan-makanan tertentu. Nah, itu juga kita harus ketahui juga makanan mana yang kurang enak, menghasilkan kurang enak di lambung kita atau di tubuh kita, atau kita misalnya memiliki penyakit lain yang ada yang dipantang makanan itu juga kita harus tahu ya. Jadi selain kita menyadari makanan itu sesuai dengan kebutuhan, kita juga harus pandai memilih makanan mana yang cocok untuk tubuh kita ya. Sehingga bisa menunjang kesehatan jasmani kita dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua adalah pasahara, yaitu kontak indera. Nah, ini yang dari awal, dari minggu lalu juga kita sudah pelajarin ya. Berarti kontak indera adalah kontak antara indera kita dengan objeknya. Jadi misalnya kontak indera penglihatan kita atau mata dengan objeknya, bentuk atau warna, sehingga menghasilkan kesadaran penglihatan yang akhirnya memunculkan perasaan, persepsi, dan direfleksikan akhirnya terjadilah reaksi batin dan fisik ya. Nah, minggu lalu kita sudah praktek, kita sudah mengerti, kita sudah lihat objek itu adalah netral. Objek itu netral. Tetapi kalau kontak itu sudah tidak netral lagi. Kontak adalah indera kita dengan objeknya dan dengan kesadaran indera tadi. Jadi kalau misalnya penglihatan atau mata kita kontak dengan bentuk atau warna dan memunculkan kesadaran penglihatan, itulah yang disebut kontak di sini ya. Jadi karena di situ sudah ada muncul indera kesadaran indera yang akan akhirnya memunculkan perasaan, maka dia sudah nggak netral lagi di sini kontak. Nah, kontak juga merupakan makanan bagi nafsu indrawi atau loba, bagi amarah atau dosa, atau juga untuk kebijaksanaan, ya, yang bisa memunculkan kebijaksanaan dari kontak ini. Jadi kontak itu juga merupakan makanan yang akan melangsungkan kehidupan kita. Nanti sekarang kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini adalah minggu lalu yang sudah kita praktek ya. Minggu lalu kita udah praktek. Nah, kita lihat di gambar yang pertama kiri atas. Ada angka 6 atau 9. Orang di sebelah kiri melihatnya 6. Orang di sebelah kanan melihat sebagai angka 9. Nah, itu adalah kontak ya. Kontak antara indera penglihatan kedua orang ini, yang kiri dan kanan, dengan objek yang sama. Nah, tetapi reaksi yang timbul atau pemahaman yang timbul, persepsi yang timbul berbeda. Yang di kiri 6, yang di kanan 9 dengan objek yang sama. Nah, jadi objek itu netral, sama aja sebetulnya objeknya bagi kedua orang kiri dan kanan ini. Tetapi setelah muncul kesadaran penglihatan, dia udah nggak netral lagi kan. Yang kiri bilang 6, yang kanan bilang 9. Nah, apabila mereka berdua tidak menyadarinya, tidak mau melihat kenapa yang orang yang di kiri nggak mau melihat misalnya kenapa yang di kanan bilang 9, yang di kanan juga nggak mau tahu kenapa yang di kiri bilang 6, akhirnya berdebat, marah, reaksi batin yang muncul seperti itu. Nah, ini akibat dari kita melihat objek itu dengan sisi pandang sebelah saja ya, pandang sebelah saja. Nah, lalu misalnya gambar yang di bawah itu ada berita-berita hoak. Zaman sekarang, di mana zaman digital begitu mudah orang
mengupload sesuatu, begitu mudah orang mengakses sesuatu melalui dunia maya, dan banyak juga berita-berita hoak ataupun artikel-artikel pengetahuan hoak yang tidak terbukti, misalnya belum terbukti kebenarannya mereka upload-upload. Nah, terus karena saking mudah diakses, kita juga melihat, membaca. Kadang kita mencari ya, mencari berita-berita yang aneh-aneh gitu loh. Nah, berita yang aneh yang belum tentu kebenarannya itu benar, terus kita baca, kita cari. Respon kita apa? Reaksi batin kita apa? Nah, seperti misalnya berita hoak tentang, ada banyak berita hoak yang kurang baik ya, misalnya yang tentang kekerasan atau apa, kita baca. Terus kita tidak meneliti dulu, tidak menganalisa, tidak menyelidiki dulu, akhirnya timbullah reaksi batin, bisa takut, bisa juga timbul kebencian. Nah, di sini yang bermula adalah, pintu masuknya adalah adanya kontak itu tadi ya. Indera kita dengan objeknya timbul kesadaran dan itu kita cari-cari. Jadi di sini kita harus lihat juga. Selain kita menyadari, kita harus pandai memilih. Jadi reaksi batin kita setelah baca itu bagaimana? Nah, setelah kita tahu itulah, eh, kita harus memunculkan kepandaian kita untuk memilih mana yang baik, yang bisa untuk kita serap. Ini juga sudah minggu lalu kita eksperimen ya. Sesuatu keadaan yang tidak mengerti itu bisa menjadikan kita kecurigaan. Misalnya di gambar yang kanan atas itu ada dua orang yang bercakap-cakap, entah ngomong apa, nggak kedengeran. Terus ada orang yang lewat, karena pas yang bercakap-cakap itu melirik dia lewat, dia langsung berasumsi mereka berdua sedang membicarakan dia, padahal tidak tahu apa-apa. Ada juga yang misalnya di gambar kiri atas itu yang di kiri berkata X, tetapi bahasa yang dia gunakan tidak dimengerti oleh orang yang di kanan. Yang di kanan bertanya-tanya akhirnya mengasumsikannya sebagai Y. Reaksi yang batin yang muncul akan menyertai apa yang dia pikirkan, yang dia asumsikan itu. Nah, jadi di sini kita lihat ya, pintu masuknya itu adalah dari kontak tadi. Nah, ini juga sudah kita eksperimen minggu lalu. Dalam satu gambar ini ternyata bisa ada tiga jawaban ya, tiga jawaban. Nah, jadi kita lihat juga. Nah, mungkin jawaban yang kita jawab dengan yang orang lain jawab itu bisa sama-sama betul, bisa sama-sama salah. Juga dilihat dari sudut pandang yang berbeda, juga bisa betul, bisa salah. Nah, jadi dari sini kita harus jangan langsung bereaksi apabila ada satu kontak. Nah, jadi apabila terjadi adanya suatu kontak sudah terjadi, kita tuh jangan langsung bereaksi. Karena apabila kita langsung bereaksi, seperti tadi ada yang salah paham, ada yang melihat dari sisi pandang kiri itu bisa berbeda dengan sisi pandang kanan, kita nggak tahu. Jadi kita sadarin dulu, jangan langsung bereaksi, sadarin dulu mengapa bisa seperti itu. Kalau perlu dengan penyelidikan, penyelidikan dulu. Nah, baru kita bereaksi. Jadi jangan sampai reaksi yang kita lakukan adalah reaksi yang salah atau reaksi yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, setelah kita tahu tadi ya, pintu masuk itu adalah adanya kontak, kita harus harus bisa memilih seperti misalnya tadi yang contoh berita-berita hoak atau berita-berita atau cerita-cerita atau apapun saja yang bisa menimbulkan reaksi batin yang tidak bermanfaat bagi kita, hendaknya kita jangan cari-cari seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, kita senang nonton ya, misalnya senang nonton, terus akhirnya kita senang nonton film yang kekerasan misalnya, tentang film kekerasan, di mana setelah menonton film kekerasan itu, akhirnya batin kita terhanyut, terhanyut dan melihat timbullah reaksi batin yang
ikut membenci misalnya, atau juga reaksi batin yang ketakutan dan sebagainya. Nah, dengan adanya reaksi batin yang kurang baik ini, akhirnya kita harus bisa memilih. Berarti apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita masukkan sebagai makanan ke dalam batin kita itu ini yang tidak baik. Jadi kita harus bisa memilihnya mana yang baik, mana yang tidak baik. Apabila misalnya kita menonton seperti contohnya Bapak Ibu sekarang sedang melihat atau menonton kita berdiskusi ya, kita mengadakan acara diskusi dhamma ini. Lalu reaksi batin yang timbul adalah timbullah misalnya pemahaman yang lebih baik, timbullah pengetahuan baru misalnya yang lebih baik. Batin menjadi tenang. Berarti itu adalah Bapak Ibu sudah memasukkan konsumsi atau makanan yang kontaknya yang baik. Nah, jadi kita di situ harus pandai memilih juga. Sebagai refleksi adalah kita bisa menjawab pertanyaan seperti apa saja yang saya lihat, saya dengar, saya baca setiap hari. Kita mulai memilih dari yang kita lihat, dengar, yang baca itu kita mulai sadarin apa sih yang kita baca, terus reaksinya apa di batin kita. Apakah dia membangun batin atau merusak batin kita? Nah, setelah kita menyadari dan kita mengetahui reaksi yang timbul di batin setelah melihat, mendengar, atau membaca sesuatu, atau melihat sesuatu. Jadi kita bisa memilihnya, oh lain kali berarti yang ini yang merusak batin, sudah lain kali jangan mencari lagi, atau jangan dilihat, didengar lagi, jangan dibaca lagi. Tetapi kalau sesuatu itu membangun batin, berarti kita bisa kembangkan terus mencari lagi yang lebih baik, yang lebih banyak lagi. Nah, mengapa kontak itu tadi disebut juga sebagai makanan? Karena dengan adanya kontak, maka dia akan muncul cetana atau kehendak ya. Jadi makanan yang ketiga adalah manosan cetana ahara, yaitu kehendak batin yang menimbulkan perbuatan dan perkataan. Ini bermula dari adanya kontak tadi. Setelah ada kontak, timbul perasaan, persepsi, direfleksikan, akhirnya muncul reaksi ya, muncul reaksi. Nah, jadi kontak itu sebagai makanan karena dia akan timbul akibat ya. Dari kontak timbullah kehendak. Kehendak ini, manosancatana ini menimbulkan perbuatan dan perkataan. Nah, jadi manosancatana inilah yang niat, intensi atau dorongan kehendak yang menjadi benih dari karma. Jadi karma itu dibuatnya itu di cetana ini kan cetana cetana itulah karma ya yang Buddha bilang. Nah, jadi setiap kita berpikir, aku ingin ini, aku benci itu, maka akan muncul makanan untuk batin. Kita berpikir, misalnya, saya ingin makan makanan yang enak besok. Mikir lagi, itu adalah makanan di batin kita. Karena kita ingin terus yang ingin makanan enak itu yang misalnya sebetulnya kebutuhan tubuh kita itu yang tadi misalnya satu satu mangkuk, satu porsi, karena ingin terus, misalnya jadi ingin memasukkan atau memakan 3 porsi, itu akan memunculkan, berarti memunculkan loba. Ya, loba akan timbul lagi dengan pemikiran itu. Demikian juga dengan hal yang baik. Misalnya kita berpikir, saya ingin berdana misalnya pada hari nanti, hari Katina misalnya, pada hari Katina ingin berdana karena kita tahu eh, apa manfaat dari dana, lalu mengapa hari Katina itu penting. Nah, hal ini kita ulang-ulang, saya akan berdana pada hari Katina, berdana jubah, berdana kanan, dan lain-lain. Nah, keinginan-keinginan itu, pemikiran-pemikiran itu adalah masukan makanan bagi batin kita, makanan yang bagus bagi kita ya. Dan akhirnya keinginan ini kan kita akan wujudkan, akhirnya terwujud ke dalam perbuatan atau perkataan. Ini adalah kehendak ya.
Kehendak itu ada tiga macam, yaitu yang pertama adalah kehendak sebelum berbuat, yang disebut dengan pubbacatana. Yang kedua adalah kehendak ketika sedang berbuat, yaitu muncacatana. Dan yang ketiga adalah kehendak setelah berbuat, atau yang disebut dengan aparaparacatana. Yang paling penting di antara ketiga kehendak atau catana ini adalah yang aparaparacatana, karena kehendak ini lah yang bisa muncul berulang kali. Kalau ubat catana, kehendak sebelum berbuat, kita nggak bisa ulang lagi. Setelah perbuatan itu kita lakukan, kita tidak bisa memunculkannya lagi ya. Muncak catana juga sama. Kehendak sewaktu kita berbuat. Setelah berbuat, kehendak yang ketika sedang berbuat atau muncak catana tidak bisa kita ulang lagi. Tetapi apara para cetana, kehendak setelah berbuat, itulah akan muncul, bisa muncul berulang kali sampai kapan kita entah, nggak tahu. Jadi seperti misalnya contoh tadi ya. Sekarang kita berpikir, kita ingin berdana jubah nanti di hari Katina ya. Sekarang sudah masa wasa nih. Nah, kehendak kita bagus ya, ingin berdana. Pas waktu hari Katina, ketika kita sedang menyerahkan jubah itu kepada sangga, catana kita itu bagus ya, karena ingin berdana ya, dengan niat berdana. Lalu para cetananya kehendak setelah berbuat, jadi setelah jubah itu kita serahkan kepada sangga, niat kita, pemikiran kita itu juga diliputi yang bagus. Misalnya kita senang, sudah bisa berdana, sudah terrealisasi. Nah, lalu malamnya teringat lagi tadi siang, timbullah kesenangan lagi karena sudah berdana, sudah terrealisasi. Besoknya teringat lagi, besok-besoknya lupa, tapi bulan depan mungkin teringat lagi, tahun depan dan seterusnya. Jadi para catananya itu bisa muncul banyak sekali, entah sampai berapa banyak ya. Maka yang paling penting adalah yang harus kita jaga adalah kehendak setelah berbuat baik. Tetapi sebaliknya, kalau yang perbuatan buruk, jangan kita ingat-ingat terus-terusan ya. Nanti eh, yang buruknya itu jadi bertambah juga sama. Seperti itu. Nah, jadi dengan pelajaran catana ini, kita bisa merefleksikannya di dalam Kabarum kita sekarang lagi eksperimen ini. Kita ingat, kita refleksi, apakah saya hidup dengan niat yang sadar atau hanya mengikuti impuls saja. Jadi dengan niat yang sadar itu misalnya kita waktu tadi berdana ya, berdana. Kita sadar niat atau berdana atau hanya mengikuti ajakan orang. Ini tentu nanti buah hasilnya berbeda, ya berbeda. Tapi kalau misalnya yang perbuatan buruk ya jangan ya, jangan sering dilakukan. Kita harus sadar kalau kita berbuat yang kurang baik ya kita harus kurangin, kita harus perbaikin. Lalu apakah mengikuti impuls itu seperti tadi? Ada kita kontak ya, indera kita kontak dengan objek. Misalnya kita mendengar sesuatu yang menyakitkan bagi kita ya, ada sesuatu yang menyakitkan. Maka timbullah kesadaran pendengaran yang menyakitkan ya, timbul perasaannya tidak senang juga. Nah, itu kalau kita mengikuti impulsnya itu tanpa kita sadarin, tanpa kita saring, tanpa kita teliti, apa yang akan terjadi? Kemungkinannya kita bisa marah, kita bisa sedih, atau bisa depresi. Ini semuanya adalah dosa mula cita ya yang muncul. Kalau kita nggak menyadarinya, terus kita nggak meneliti, kita nggak melihat lebih jauh. Nah, tetapi kalau tadi kita bilang, begitu ada kontak itu jangan langsung bereaksi, terutama hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jangan langsung bereaksi, tapi teliti dulu, analisa dulu. Nah, dengan kita meneliti, menganalisa, tadi misalnya ada perkataan yang menyakitkan, setelah kita tahu, oh ternyata dia misalnya salah orang ngomongnya, atau misalnya mungkin dia dalam keadaan stres juga, jadi ingin melampiaskannya entah
entah melampiaskannya caranya bagaimana, dia tidak mengerti. Akhirnya siapa saja yang ketemu, dia marahin. Kebenarannya ketemunya kita. Nah, setelah kita tahu berat, jadi reaksi batin yang muncul adalah nggak akan dosa mula cita lagi, bisa berubah, bisa netral, atau juga mungkin bisa timbul rasa karuna ya, kasihan kepada orang yang memaki tadi. Jadi akan sangat berbeda reaksinya. Impuls batin kita, reaksi batin kita akan sangat berbeda apabila kita tidak langsung bereaksi. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah winyana hara, yaitu kesadaran yang menimbulkan nama dan rupa. Makanan yang keempat ini, yaitu winyana ahara ini, itu sebetulnya adalah yang paling penting ya. Yang paling penting inilah yang benar-benar isi dari kehidupan kita itu. Winyana itu adalah artinya kesadaran atau pikiran. Di sini ada dua macam ya, dua macam. Yang pertama adalah witi winyana, yaitu winyana atau kesadaran yang telah kita bahas di minggu lalu dan yang tadi sudah ada ringkasannya ya, yaitu begitu, aduh ini maaf ya, winyana itu sama dengan indera ditambah objek indera. Ini bukan sama dengan ini, salah ketik ini harusnya tambah. Jadi yang sudah kita pelajarin tadi, indera kita kontak dengan objeknya. Jadi misalnya mata melihat benda, timbullah kesadaran penglihatan. Itulah winyana yang dimaksud di sini. Dan satu lagi adalah patisandi winyana atau kesadaran kelahiran kembali. Winyana-winyana ini baik witi winyana maupun patisandi winyana itu adalah makanan kesadaran bagi batin kita yang mempertahankan kita untuk hidup. Proses kehidupan ini bisa berlangsung terus karena adanya tadi kesadaran-kesadaran tadi ya, kesadaran sebagai makanan. Jadi indera kita itu ada kontak, harus ada kontak. Itu adalah sebagai makanan masukan. Nah, dari makanan masukan itu timbullah reaksi tadi kehendak kehendak muncul. Itu pun adalah makanan karena dari kehendak itu akan muncul lagi kesadaran-kesadaran. Jadi proses kehidupan ini berlangsung terus karena dari satu kesadaran menghasilkan kesadaran yang lainnya. Sampai akhirnya pada waktu kita meninggal, kita juga akan melangsungkan kehidupan kita selanjutnya dengan adanya Patisandi Winyana itu. Jadi kalau kita lihat di dalam Paticca Samuppada, Winyana itu akan menghasilkan nama dan rupa ini ke kehidupan yang akan datang kita ya. Jadi Winyana ini sangat penting, dia yang menjaga atau karena adanya Winyana inilah proses kehidupan kita ini akan terus berlangsung. Sehingga kesadaran itu sendiri menjadi makanan bagi kelanjutan eksistensi ya. Jadi supaya kita bisa hidup terus, itu diperlukan kesadaran. Itu adalah makanannya sendiri. Tanpa kesadaran, tanpa winyana, nama rupa tidak bisa bertahan. Ya, karena nama rupa bisa bertahan, bisa berlangsung karena adanya makanan. Jadi salah satu makanannya itu adalah winyana. Apa yang kita sadari itu membentuk pola kesadaran berikutnya. Jadi contohnya seperti tadi, eh, adanya suatu kontak kita mendengar seseorang yang tiba-tiba memarahin kita, nggak tahu kenapa ya. Nah, lalu apabila kita mengikuti impuls itu, kita nggak menyadari, kita langsung bereaksi dengan orang yang tadi menyakitin kita, memarahin kita, kita timbul rasa ingin membalas atau timbul marah, benci. Nah, dengan timbul marah dan benci itu loh kesadaran itu akan membentuk kesadaran berikutnya. Kesadaran berikutnya itu contohnya kita sekarang timbul ingin membalas. Lalu akhirnya dengan adanya kehendak ingin membalas itu kita balik memarahin orang itu. Berarti timbul lagi kan kesadaran, kita membuat kesadaran baru, dosa mula cita ya itu. Demikian juga dengan yang baik seperti itu. Jadi apa yang kita sadarin itu membentuk pola kesadaran berikutnya. Dan
kesadaran-kesadaran itu tentu semuanya akan menghasilkan ya wipaka. Itulah yang nanti akan muncul di mana saat kita akan meninggal, partisan di winyana kita itu muncul dari hasil yang mana, wipaka yang mana. Itu yang akan menentukan kita ke kehidupan selanjutnya. Jadi winyana di sini tuh makanan ini adalah yang paling penting adalah winyana ahara. Dasar terpenting ya. Jadi winyana ahara itu adalah dasar yang paling penting yang menjadi inti kehidupan yang sesungguhnya. Dengan memahami winyana ahara ini, itu akan sangat penting untuk kita supaya kita bisa terbebas dari siklus penderitaan. Karena kita tahu, oh ternyata dari kontak itu, kalau kita langsung bereaksi terhadap yang buruk, kita reaksi batin yang muncul, pikiran atau kesadaran yang buruk ini juga akan menimbulkan perkataan atau tindakan yang buruk, itu juga akan berulang lagi ke memunculkan kesadaran yang buruk, akhirnya siklus penderitaan nggak akan berhenti-berhenti. Nah, setelah kita tahu seperti ini, maka kita harus bagaimana gitu. Jadi kita harus memunculkan yang baik, kita harus menjaga kesadaran ini, membersihkan kesadaran ini dari loba dasa dan moha sampai akhirnya kita bisa menyetopnya. Kita tidak lagi memberi makanan untuk energi untuk melangsungkan siklus samsara itu ya. Jadi sekarang sebagai refleksinya kesadaran seperti apa yang kita pelihara. Ini sebagai refleksi kita, kesadaran yang sering terjadi atau yang sering kita pikirkan, itu yang bagaimana sih? Apakah kita mengembangkan winyana yang jernih atau yang keruh? Nah, sebagai refleksi atau sebagai hasil dari penelitian kita, eksperimen kita di laboratorium Abhidhamma kita ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu atau sebagai tools di dalam kita penyelidikan dan juga sebagai kita melatih diri kita itu harus bagaimana ya. Itu pertama, apa saja sih yang saya konsumsi hari ini? Ini konsumsi berarti dari empat macam ahara itu ya, baik untuk makanan jasmani maupun untuk makanan batin ya. Lalu, apakah makanan fisik ini membawa kesehatan atau kelalaian pada kita? Apa saja kontak indera saya itu positif, netral, atau beracun? Beracun itu maksudnya yang negatif ya, yang kurang baik. Lalu yang keempat, apa niat saya hari ini atau catatan atau kehendak saya hari ini dominannya apa? Lalu bagaimana kondisi batin yang saya perkuat? Apakah kita memperkuat kondisi batin yang baik dengan memasukkan asupan atau makanan yang baik ke dalam tubuh kita atau sebaliknya? Nah, ini yang kita refleksikan, kita lihat ya di dalam laboratorium ini kita praktek. Sebagaimana tubuh kita itu menjadi apa yang kita makan, demikian pula batin terbentuk oleh apa yang kita konsumsi ya. Jadi empat ahara ini adalah ada dua macam, yaitu makanan untuk badan jasmani dan makanan untuk batin. Dengan memahami empat macam ahara itu, kita tidak hanya menjadi konsumen pasif aja dari dunia. Jadi maksudnya kita masukkan semua tanpa kita saring. Nah, jadi setelah kita memahami empat macam hal ini, kita harus menyadari dan kita harus bisa saring atau memilih mana yang baik yang harus kita konsumsi ya. Tetapi juga kita menjadi pengamat sadar dan membentuk kehidupan batin kita. Kita akan bisa menyadari, memilih apa yang masuk, apa yang muncul, dan apa yang harus kita lepaskan. Lalu akhirnya Buddha mengatakan, ia yang memahami empat jenis makanan dengan benar akan mengakhiri haus yang tak berujung. Sehingga jadi memahami makanan apa yang kita konsumsi, apa yang harus kita saring, kita pilih, apa yang harus kita kembangkan, akhirnya kita bisa juga terakhir bisa membebaskan batin kita dari loba dosa dan moha. Ya.
Demikian yang topik hari ini dengan topik empat macam ahara kita, di mana kita harus bisa menyadari dan memilih makanan yang baik untuk kita ya. Eh, Sampai di sini dulu, saya kembalikan kepada moderator. Saya izin stop share dulu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Dokter Kindela atas pemaparan damanya yang luar biasa pada kesempatan ini. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama untuk berdiskusi dengan Dokter Kindela. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, saya akan mempersilahkan kepada Pak Heri. Pak Heri sedang raise hand. Eh, Silahkan, Pak Heri, jika ada yang mau ditanyakan, langsung saja. Namo Buddhaya, terima kasih Pak Kennedy. Namo Buddhaya Dr. Kindela. Namo Buddhaya, Sebelumnya, Pak Heri. sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Asada bagi yang sudah mulai menjalankan Hari Asada. Saya ingin sedikit berbagi sebelum bertanya. Mungkin ini saya menangkap bahwa minggu lalu itu kita sedang mempelajari apa kebenaran Arya yang pertama. Hari ini kita mempelajari kebenaran Arya yang kedua. Jadi di dalam Hari Asada kan nanti kita akan belajar kembali tuh Dhammacakka Vattana Sutta, khotbah pertama Sang Buddha kepada lima pertapa. Ada 3 tahap, 12 aspek yang saya tahu. Jadi tahap pertama itu eh, kebenaran Arya atau mulia pertama, singkatnya nama rupa yang menjadi objek pelekatan harus dipahami oleh kita dan telah dipahami oleh Sang Buddha. Yang kedua adalah tanha harus ditinggalkan. Malam ini kita belajar bagaimana meninggalkan. Cuman belum belum meninggalkan karena yang telah meninggalkan kan masih Buddha dan para arahat. Kemudian kebenaran ketiga harus dicapai realisasi nibbana dengan kebenaran empat yang harus dikembangkan. Nah, itu pertama berarti saya menangkap bahwa sebenarnya 2 minggu ini topik kita adalah seputar empat kebenaran mulia. Apakah benar begitu ya? Kemudian setelah mempelajari empat hara tadi, kenapa ya? Tiba-tiba saya teringat paticca samuppada. Paticca samuppada apakah artinya jadi terkait ke sini gitu. Apalagi kan uh, yang menjadi pembentuk kita terus lahir itu kan papancadama, moha dan loba. Jadi kan awicca, pacaya, sangkara, sangkara, pacaya, nama rupa, pacaya, winyana, winyana, pacaya, salayatana, salayatana, pacaya, pasa, pasa, pacaya, apa, tanha, tanha, pacaya, pada yang begitu seterusnya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada dokter, referensi kita dalam 2 minggu ini berarti empat kebenaran mulia dan paticca samuppada atau ada referensi lain, dokter? Terima kasih, dokter. Iya, silakan. Iya, terima kasih Pak Heri. Iya, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Heri, sharing dan pertanyaannya ini sangat penting dan sangat bagus sekali ya. Memang kita baru beberapa hari lalu merayakan Hari Asada ya, Hari Asada. Di mana Hari Asada itu adalah hari pertama Buddha memutar roda Dhamma ya, yang akhirnya kita kenal sampai saat ini adalah sebagai disebut Dhammacakkappavattana Sutta, yang mana di situ diterangkan tentang empat kebenaran Arya ya, Cattari Arya Sacani. Yang mana Cattari Arya Sacani itu memang merupakan intisari atau jantung Buddhism ya, jantung dari filsafat Buddha. Jadi semua apa yang suta-suta, abhidhamma, winaya, semua pun apa yang Buddha ajarkan itu pasti semua mengacunya ke Cattari Arya Sacani ini, keempat kebenaran mulia ini. Keben, eh,
ke dalam empat kebenaran Arya Saca ini ya, empat kebenaran Arya ini. Jadi semua ajaran Buddha itu semua mengacu atau jantungnya adalah di Cattari Arya Sacani ini. Demikian juga dengan Abhidhamma. Abhidhamma pun semua ke sana mengacunya. Yang topik hari ini sebetulnya memang topik minggu lalu berlanjut ke minggu ini ya. Berlanjut ke hari ini adalah memang saya ingin melihat kita membawa Bapak Ibu semua itu melihat kalau tubuh kita ini abidama, tubuh kita adalah abidama ya. Abidama itu tubuh kita karena dalam abidama itu mempelajari kesadaran faktor mental ke badan jasmani yang mana semua itu ada di dalam tubuh kita. Saya kasih nama laboratorium biar lebih gimana ya, lebih keren dikit gitu loh. Jadi biar orang bertanya-tanya apa tuh laboratorium ya. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini kita eksperimen. Lalu kita jadi pengamat, kita jadi saintis gitu loh. Apa sih di dalam tubuh kita yang bereaksi itu? Jadi kesadaran atau pikiran kita ya. Lalu faktor-faktor mental yang muncul. Terus badan jasmani kita ini bagaimana gitu reaksinya. Minggu lalu kan kita eksperimen ya. Eksperimen kalau kita lagi berdana misalnya. Berdana reaksi kita apa sih? Pikiran kita yang muncul apa minggu lalu? Kalau berdana berarti maha kusala ya. Pikiran maha baik yang muncul. Nah, lalu ternyata katanya waktu minggu lalu itu sewaktu berdana, taunya harus antri. Mending kalau antrinya nyaman, tempatnya. Taunya antrinya dempet-dempet, nggak enak. Nah, dempet-dempet nggak enak berarti eh, kontaknya sudah berubah tuh. Kontaknya adalah tubuh kita dempet-dempetan nggak nyaman ya. Nah, tapi karena kita fokus mau berdana, kita jaga pikiran maha kusala itu mau berdana, akhirnya tubuh kita yang ngerasa nyaman, dempet-dempet itu tidak memunculkan misalnya pengen marah ke panitia. Ini gimana sih panitia? Masa orang mau berdana dikasih dempet-dempet begini kan enggak ya. Walaupun memang tetap aja dempet-dempet, tapi karena pikiran kita itu fokus mau berdana, reaksi batin kita juga enggak jadi marah. Tapi ya udah biasa aja lah ya. Ya gimana lagi memang keadaan antri ya ikut aja gitu ya. Seperti itu. Nah, di situ kita lihat semua ya seperti ini. Lalu minggu lalu juga kita eksperimen tuh dengan gambar-gambar ya. Gambar-gambar saya kasih beberapa gambar. Terus jawabannya beda-beda ya. Di sini kemarin ada berapa orang yang menjawab satu gambar yang sama, ternyata jawabannya beda-beda. Jadi kita lihat satu makanan, objek itu kan makanan bagi kita ya. Makanan, objek itu kita lihat. Bagi kita ternyata ini hasilnya A, bagi yang lain hasilnya B, bagi yang lain hasilnya C. Jadi kita melihat, jadi sebetulnya objek itu adalah netral. Harusnya sama bagi semua orang kan. Tapi kenapa? Yang satu jawab A, yang satu jawab B, yang satu jawab C. Nah, enggak netralnya itu yang tadi kita pelajarin hari ini. Karena objek kita melihat gambar, mata kita berarti melihat gambar ya, mata kita kontak dengan objek gambar. Timbul kesadaran penglihatan, timbullah perasaan. Mungkin perasaannya kemarin gambar-gambar itu tidak memunculkan rasa jijik atau rasa menyenangkan ya, masih netral ya. Kemarin saya ngambilnya gambar yang netral. Mungkin perasaannya di situ masih netral, tidak suka maupun tidak duka. Nah, lalu dari perasaan timbullah tadi persepsi, pencerapan atau memori. Makanya jadi timbulnya jawabannya beda-beda. Yang satu mempersepsikan yang gambar itu dua orang dua wajah putih yang berhadapan, yang satu mempersepsikan vas bunga warna hitam atau pilar tembok warna hitam, yang satu mempersepsikan ada dua gambar, dua wajah yang berhadapan dengan pilar. Nah, itu persepsi. Di situ udah nggak netral lagi, padahal objeknya itu netral. Jadi kita jangan menyalahkan objek loh, maksudnya kayak gitu loh. Jangan menyalahkan objek, objek itu netral. Reaksi batin kita yang bikin nggak netral di situ. Nah, yang bikin nggak netral itu akhirnya bisa menimbulkan macam-macam reaksi. Itulah di situ cetana muncul. Cetana muncul. Jadi kontak di dalam empat ahara itu adalah
indera kita, objek dengan kesadaran penglihatan. Itu adalah kontak yang di situ. Jadi di sini kontak di sini udah nggak netral karena bisa menghasilkan macam-macam ya. Itu sudah kita praktek minggu lalu beberapa gambar ada semua dan nggak tidak ada satu gambar pun yang menghasilkan satu jawaban dari banyak orang. Ternyata beda-beda. Nah, jadi kita lihat objek itu netral, netral, bagaimana reaksi batin kita yang menyertainya. Nah, jadi kalau kita itu, saya ingin membawa kita, Bapak Ibu semua pada hari ini, pada waktu terjadi kontak, kita jangan langsung bereaksi, jangan langsung merespon gitu loh. Kita selidikin dulu. Dan saya rasa kemarin itu di sini ada yang sudah mempraktekannya merespon dengan gambar dua orang wajah kakek nenek yang berhadapan, ada yang menjawab itu orang yang sedang bernyanyi atau mungkin tuh diperbesar atau diapakan tuh di layar. Soalnya ini layar sih. Lain halnya kalau kita offline, gambarnya kecil di depan, nggak bisa dibesarkan. Mungkin jawabannya bisa banyak sama tuh, karena kemarin kayaknya kalau di layar enak ya, kalau di HP tuh bisa digedein kelihatan. Jadi menghasilkan gambar yang berbeda-beda. Itu hasil penelitian, hasil penyelidikan berarti ya. Dia nggak langsung berespon. Nah, jadi akhirnya dia bisa persepsinya, oh ternyata ini gambarnya ini beda dengan orang lain persepsinya seperti itu. Nah, kaitannya dengan paticca samuppada itu ternyata wedana atau perasaan yang kita pasa tadi kontak itu dia menghasilkan wedana. Sama kan dengan reaksi yang tadi ya, yang gambar tadi ya. Eh, Kontak menghasilkan wedana. Nah, wedana di dalam paticca samuppada menghasilkan tanha gitu loh, kemelekatan. Kemelekatannya yang mana? Bisa karena keserahan atau bisa juga melekat karena tidak suka juga sama, bisa melekatin juga ya. Itu memang berkaitan sih semua, berkaitan. Jadi paticca samuppada akhirnya juga berkaitan, ujung-ujungnya menuju ke Cattari Arya Satani. Ini juga sama Abhidhamma. Nah, lalu tadi lanjut lagi Winyana. Winyana itu jadi kesadaran ya. Yang dimaksud di dalam Ahara 4 itu adalah semua kesadaran yang sudah kita pelajari di minggu lalu tuh, yang sudah kita eksperimen. Munculnya dari adanya kontak tadi ya. Adanya kontak, muncullah kesadaran penglihatan, lalu perasaan, persepsi, reaksi batin kita apa, bisa mengaku salah, bisa bermula dengan dosa, bisa bermula dengan loba atau moha itu muncul, itu semua nanti akan ada reaksi lanjutannya lagi. Enggak stop sampai di situ. Jadi kalau misalnya tadi kita langsung bereaksi nih, ada orang yang marahin, kita langsung bereaksi. Pikiran, kenapa saya nggak salah tiba-tiba orang itu marah? Rasa ingin membalas ya, karena kita langsung bereaksi. Nah, rasa ingin membalas, timbul dosa mula cita, itu bisa diikutin. Bisa ikut memarahi lagi. Memarahi lagi, orangnya balas lagi. Akhirnya nggak habis-habis. Muncul terus kesadaran itulah berjalan terus. Itulah yang membuat kita hidup itu berproses terus berlangsung sampai akhirnya pada waktu kita terakhir mau meninggal dari salah satu kesadaran-kesadaran itu kan akhirnya akan menjadikan hasil ya wipaka ya akan menjadikan hasil dari patisandicita. Nah, patisandicita inilah yang melanjutkan kita ke kehidupan selanjutnya. Jadi itu disebut ahara, makanya makanan yang menopang kita, badan jasmani kita untuk bisa terus berproses dan hidup. Nah, hubungannya dengan Cattari Arya Sacani itu tadi sama. Yang kesenyataan mulia yang pertama yaitu tentang adanya duka ya, duka Arya Saca. Jadi kita bisa melihat di situ ya. Dengan kita bereaksi, kita berespon, itu melahirkan kembali winyana selanjutnya. Winyana selanjutnya terus berjalan sampai akhirnya suatu saat timbul patisandi winyana ya. Suatu saat kita kan akan meninggal. Lahir kembali, lahir kembali. Berarti bukan berhenti, tetapi memulai lagi yang baru ya. Berarti ada di situ duka. Nah, yang kedua itu tanha. Sama tadi dari pasa itu melahirkan wedana, wedana melahirkan tanha. Karena ingin kita bereaksi terus, bereaksi lagi sama. Akhirnya nggak berhenti-berhenti loh.
Nah, dengan memahami itu semua, jadi kita harus bagaimana sekarang? Jadi kita harus memasukkan hal-hal yang baik ya ke dalam tubuh kita, konsumsi yang kita makanannya itu harus baik sehingga reaksi tubuh kita itu bagus. Nah, kita sudah tahu reaksi tubuh yang bagus itu adalah yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang bisa mengikis kekotoran batin kita, bisa mengikis loba, dosa, moha dalam diri kita ya, yaitu ya sudah kembali lagi Buddha sudah menerangkan di dalam kesunyatan mulia yang keempat ya, yaitu Arya Maga 8 gitu. Jadi sama. Jadi setelah kita tahu nih, oh ternyata makanan ini itu membuat kita berlangsung lagi. Makanan ini membuat kita menderita. Makanan ini bisa membuat kita bahagia, tapi membuat kita bahagia itu belum berarti kita memutus lingkaran sangsara ya. Mahakusala itu nggak bisa memutus ya. Yang bisa memutus itu adalah magacita kesadaran maga yang menghasilkan tingkat-tingkat kesucian. Nah, dengan kita tahu gitu, itu berarti jalannya juga Buddha sudah mengajarkan di dalam empat Capari Arya Sacani itu ya ada yang keempatnya yaitu delapan maga. Nah, itulah yang akhirnya memacu kita, kita sudah mengerti, kita sudah memahami, tinggal kita sekarang membuat motivasi dalam diri kita supaya kita mau mengikuti jalan Buddha itu. Nah, itulah yang kita refleksikan loh di dalam cetana itu. Jadi cetana kita hari ini apa nih yang lebih banyaknya? Nah, kalau Pak Heri saya lihat itu sudah mengarah-mengarah secara baik sekali ya. Semoga bisa memadai. Terima kasih. Ya, baik, Anu Bodana, terima kasih atas jawaban yang bagus sekali dari Bu Dokter. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Pak Heri. Selanjutnya, kami ada lagi pertanyaan yang berasal dari kolom chat. Saya bacakan, ini dari Ibu Li Evi. Namo Buddhaya, tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Apakah ini juga berlaku untuk kejadian yang menyenangkan? Terima kasih. Silakan, Bu, Ya, jawaban. terima kasih Bu Evin, pertanyaan yang sangat penting ya. Sebetulnya ketika indera kita kontak dengan objeknya, lalu timbullah kesadaran indera atau kesadaran mental, itu reaksi batin itu pasti akan muncul otomatis. Itu nggak mungkin kita nggak ada bereaksi. Reaksi batin itu pasti muncul otomatis. Nah, yang dimaksud di sini reaksi batin yang kita munculkan itu, kita harus menjaga reaksi batin itu supaya jangan muncul yang tidak bermanfaat gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya sekarang tadi itu banyak contoh dari yang kurang baik ya, seperti tadi misalnya mendengar orang marahin kita. Nah, lalu karena kita kontak, kita mendengar apa tuh perkataan yang tidak menyenangkan, maka kalau kita mengikutinya, reaksi batin yang kita munculkan itu kemungkinan yang tidak bermanfaat ya. Bisa yang marah, bisa ingin membalas, bisa juga ingin muncul kebencian dan sebagainya. Tetapi kalau kita mulai menyadari, kita menyelidikinya dulu, itu reaksi batin yang muncul itu belum tentu yang tidak baik ya, belum tentu yang membenci atau yang takut atau yang sedih dan sebagainya, tetapi mungkin juga karena kita sudah tahu situasinya muncul reaksi batin yang baik, misalnya muncul karuna atau kasihan terhadap orang itu. Nah, kalau kita indera kita kontak dengan objek yang bagus, misalnya yang bagus itu contohnya yang mana? Misalnya ada orang yang memuji kita ya, itu kan objeknya bagus ya.
objeknya bagus. Nah, reaksi batin yang muncul, bisa muncul itu kemungkinan apa aja? Kemungkinan bisa timbul kesombongan, benar nggak? Dengan pujian itu, kemungkinan bisa timbul kesombongan. Lalu kemungkinan bisa timbul ingin mendengar lebih banyak lagi pujian, loba. Yang tadi mana? Ini loba bisa timbul. Dua-duanya sebenarnya satu kelompok ya, bisa. Nah, tetapi apabila kita tidak langsung bereaksi, tetapi kita lihat dulu, kenapa orang ini memuji kita. Oh, ternyata dia merasa misalnya senang atau merasa terbantu. Ya, kita bisa reaksi batin yang muncul akhirnya bukan kesombongan atau bukan juga ingin pujian selanjutnya, tapi kita bisa juga maha kusala. Misalnya kita bisa merasa senang, bisa muncul senang, oh ternyata dia memuji kita karena dia merasa senang apa yang telah kita perbuat gitu. Jadi kita akhirnya memunculkan maha kusala, memunculkan cinta kasih juga kepada dia gitu. Atau rasa mudita ya, mudita. Merasa senang. Oh, ternyata dia merasa terbantu misalnya dengan apa yang kita berikan. Ya, kita juga ikut merasa senang dengan bantuan dia. Jadi reaksinya itu bisa beda-beda gitu. Jadi tidak mungkin ada kontak yang tidak diikutin reaksi itu enggak. Itu pasti otomatis akan berjalan. Tetapi reaksi batin yang bagaimana yang muncul itulah yang harus kita sadarin. Harus kita sadarin dan setelah kita tahu kemungkinan munculnya apa aja, nah jadi kita juga bisa mulai memilih-milih apabila kita mencari objek yang akan kita apa tuh terima atau kita masukkan ke dalam batin kita. Seperti contohnya kita mencari bacaan, kita mencari tontonan, itu kan kita yang mencari ya. Jadi kita harus bisa memilih akhirnya, memilih bacaan mana, tontonan mana yang akan menimbulkan reaksi batin yang baik bagi kita, yang akan membuat batin kita itu berkembang. Sehingga kualitas batin kita, kualitas hidup kita tuh berkembang. Dan juga kita harus bisa memilih bacaan mana atau tontonan mana atau yang mana aja yang akan kita masukkan ke dalam batin kita itu yang berpotensi merusak batin kita. Itu yang harus kita hindarin. Sama halnya juga dengan makanan badan jasmani ya. Makanan badan jasmani itu yang disebut yang nomor satu, kabalin ka ahara, itu bukan hanya makanan minuman yang bergizi yang kita masukkan ya, tetapi racun pun termasuk ke dalam ahara ini. Jadi kalau kita minum, ini mohon maaf ya, ada beberapa orang yang saking putus asanya dia minum baygon misalnya ya, minum racun. Eh, Dia minum racun. Nah, racun yang dia minum, racun serangga yang dia minum, itu juga disebutnya ahara, makanan jasmani. Tetapi makanan jasmani yang akan merusak badan kita, gitu loh. Sama halnya juga makanan minuman yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran kita yang kita masukkan dan dalam jumlah banyak, akhirnya kesadaran kita bisa menurun. Itu juga disebutnya ahara, tapi ahara yang merusak tubuh kita. Jadi kita juga harus bisa memilih makanan mana yang baik, makanan mana yang buruk. Kalau itu tadi jelas ya, kalau misalnya racun. Lalu kalau tadi minuman, makanan yang memabukkan, itu juga eh, jelas ya, makanan yang kurang baik. Tetapi sekarang makanan yang baik pun, yang bergizi sekalipun, bagi beberapa orang itu juga makanan yang kurang baik. Seperti contohnya orang yang dia memiliki masalah lambung yang kurang baik ya. Jadi sebaiknya mereka misalnya menghindarin makanan yang paling sering kita dengar itu adalah asam pedas, lalu santan kental, nangka tua, kopi, teh kental. Nah, sebetulnya bagi orang lain makanan itu tetap bagus kan, ada gizinya. Tetapi karena dia lambungnya bermasalah, dia makan itu, makanan itu bukan menjadikan baik bagi dia, tetapi menjadikan tubuhnya tambah sakitnya. Berarti itu bukan ahara yang baik. Di situ juga kita harus pandai memilih.
memilih. Sama halnya seperti yang contoh minggu lalu itu yang sharing tentang meditasi. Meditasi itu kan perbuatan baik, perbuatan super baik ya. Tetapi ternyata responnya akhirnya bisa misalnya pahanya kram, kesemutan, sakit, lalu akhirnya respon batin yang timbul adalah menderita, pengen cepet-cepet selesai, alarmnya kapan bunyinya, ini salah kali masang alarmnya, kok lama sekali. Nah, akhirnya respon batin yang muncul adalah respon batin yang bermula dengan penolakan ya, dengan penolakan pengen cepet selesai, pengen rasa sakitnya hilang, kenapa bisa timbul. Padahal waktu memasukkan awalnya itu adalah yang baik, niat meditasi itu kan bagus ya. Tetapi kenapa akhirnya bisa melenceng ke situ? Karena itu kita tidak menyadarin, menyadarin reaksi fisik di tubuh kita tadi ya. Karena reaksi kesehatan fisik juga mempengaruhi reaksi batin, kesehatan mental ya. Karena di tubuh kita tadi kram, sakit, akhirnya reaksinya yang kurang bagus penolakan. Nah, di situ yang harus kita jaga tuh, kontak tubuh kita yang rasa pahanya kram, kakinya sakit. Nah, jangan sampai menimbulkan reaksi kita kesel, ini lama-lama amat, nggak selesai-selesai, salah jam kali, salah alarm atau apa, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi reaksi batin itu nggak mungkin tidak bereaksi, itu pasti spontan muncul semua. Responnya bermacam-macam. Seperti minggu lalu kita sudah itu, sudah eksperimen ya, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, demikian, semoga bisa memadai. Iya, terima kasih atas jawabannya, Dok. Berarti reaksi ini berlaku ya untuk sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Mungkin Iya, saya juga, semua reaksi itu akan muncul. ah, Apa aja bisa muncul. ya, Dan nggak bisa ditahan, nggak bisa berhenti gitu maksudnya. Pasti akan muncul, cuman muncul yang mana, itulah yang harus kita latih gitu. iya, baik sekali jawabannya. Eh, Bu. Selanjutnya mungkin saya juga ada terusik nih. Dalam pikiran saya juga muncul muncul pertanyaan. Jika misalnya Kabalika Nahara itu kan sesuatu yang dimakan, Bu ya. Itu kan kita bisa berpuasa istilahnya. Bisa ditahan supaya tidak dimakan. Apakah ini juga berlaku untuk ketiga makanan yang lainnya? Bisa dibuat puasa gitu. Ya, Iya, baik, terima silakan. kasih. Iya. Seberapa banyak, seberapa lama bisa puasa? Iya. Tidaknya untuk beberapa saat lah, Bu. Seharian lah misalnya. Bisa sehariannya karena tubuh jasmani kita itu punya cadangan makanan. Iya. Bisa punya cadangan makanan. Jadi ya memang orang berpuasa bisa lebih dari sehari sih, 7 hari masih kuat, masih nggak mati. Tubuh jasmaninya nggak mati. Nah, tetapi yang lainnya itu adalah makanan kontak batin ya, kontak batin kan, Iya. makanan kontak batin. Nah, makanan kontak batin ini bisa nggak nih kita puasa? Nah, sebetulnya kalau kita mau hidup, batin kita itu berproses terus-terusan, itu nggak ada berhentinya. Kalau misalnya pas belajar waktu Abidama, pelajarin tentang proses pikiran, Citawiti, batin kita itu terus, selama batin kita itu aktif, kesadaran pikiran kita itu aktif, pasti itu akan jalan terus. Nggak mungkin berhenti. Nggak mungkin berhenti ya. Terus. Nah, ketika batin tidak aktif, atau yang disebut dengan keadaan bawangga, biasanya keadaan bawangga itu ada dua keadaan. Bawangganya yang panjang gitu ya, maksudnya dalam jangka waktu panjang lama itu ada dua keadaan, yaitu tidur lelap tanpa mimpi dan keadaan koma. Itu yang bawangganya panjang. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kayak kita sekarang itu bawangga muncul tapi sebentar-sebentar gitu lah.
berapa momen. Tapi kalau yang bawangannya panjang sampai bermenit-menit sampai apa itu dua keadaan itu tidur lelap tanpa mimpi dan koma. Nah, bahkan dalam keadaan bawangga itu juga kesadaran bawangga itu juga pegang objek gitu loh. Objeknya apa? Yaitu objek yang waktu Pati Sandicita dulu kita. Waktu Pati Sandicita eh, muncul ke kehidupan kita sekarang, itu objeknya yang dipegang oleh situ. Jadi sebenarnya ya terus gitu loh. Karena ini untuk berlangsung kehidupan itu harus berproses terus. Kalau enggak ya akhirnya nggak akan berproses, nggak akan maju gitu loh. Pasti akan terus berproses. Nah, jadi tetap itu ada semua kayak gitu. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Bu. Mm-mm. Mungkin Bapak Heri masih punya pertanyaan terakhir mungkin ya dari Bapak Heri. Ya, Silakan. terima kasih. Ya dokter, kan kalau sebagai umat Buddha sebaiknya jangan hanya membahas tentang apa sebab dan akibat. Kan ada sebab, kondisi, akibat, solusi. Biasanya kan ada yang namanya hutang karma, yang namanya hutang kan harus lunas. Sementara kita nggak tahu awal kehidupan kita. Kalau harus lunasin terus, mendingan saya angkat bendera putih, tanda menyerah. Nggak akan ada jalan kesucian kalau harus lunasin terus gitu. Nah, malam ini saya minta solusi, dokter. Katakanlah tanggal 20 hari Asada, saya berdana. Uh, apa Cetana sebelum berdana bagus, cetana ketika berdana bagus, cetana setelah berdana bagus. Tahu-tahu tanggal 27. Kata orang kalau tanggal 27 itu kan tanggal tanggal tua, lagi bokek-bokeknya tuh. Nah, ini bisa muncul antara kalau dia, oh nggak apa, walaupun bokek kan minggu lalu saya sudah berdana. Ini berarti dia masih menjaga usahanya. Tapi ketika pikirannya, aduh, coba aja minggu lalu nggak berdana ya, pasti nggak sebokek-bokek ini gitu, nggak sehabis-habis ini uang. Nah itu kan jadi buruk tuh. Bisa tidak dikatakan sebagai kebajikan inferior gitu. Lalu solusinya apa supaya tidak inferior? Karena kalau untuk seperti tadi kan sulit itu. Ya nggak apa, bokek habis uang, tapi kan minggu lalu sudah berdana. Itu kan sulit dokter. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih Pak Heri. Itu betul-betul sangat jujur sekali ya sharingnya. Nah, betul kalau misalnya minggu lalu, kapan tadi? Minggu lalu misalnya ya, kita berdana dengan niat baik. Waktu berdana dengan niat baik. Terus sekarang akhirnya kenapa mikirnya jadi, waduh, kenapa kemarin berdananya kebanyakan, sekarang jadi bokeh aku. Nah, itu memang bisa menjadi inferior. Karena apa? Niat sebelum berdana minggu lalu itu kan bagus berdana. Niat sewaktu berdana itu bagus kan? Tapi itu nggak bisa diulang. Kejadiannya udah lewat. Kita kan nggak bisa mengulang yang sudah lewat kan? Yang udah lewat ya sudah. Nah, tapi niat setelah berdana, yaitu yang kepikir tadi, aduh, jadi bokeh nih. Terus malam mikir lagi, aduh jadi bokeh ini gara-gara kemarin berdana kebanyakan. Itu berbahaya karena itu bisa diulang-ulang terus gitu loh. Diulang-ulang terus, akhirnya perbuatan baik kita yang minggu lalu itu, yang niat sebelum berdana dan niat sewaktu berdana itu bagus, akhirnya kalah banyak sama niat setelah berdana yang, aduh, menyesal ya, menyesal berarti ya, karena akhirnya jadi bokeh ya, jadi terlalu banyak, memang jadi inferior akhirnya, sayang, sayang banget. Nah, gimana cara mengatasinya? Udah jangan ingat-ingat bokehnya, ingat-ingatnya aja kemarin, aduh saya beruntung minggu lalu sudah punya kesempatan berdana. Nah, dengan berdana itu saya merelakan uang saya walaupun sekarang akhirnya saya jadi bokeh sih memang, tapi saya sudah bisa mengatasi atau mengurangi keserakahan dalam diri saya karena saya udah berdana dengan lalu ya. Ingat nih yang bagusnya
ingatnya yang bagusnya. Terus kalau misalnya ingat yang pas ingat lagi sekarang jadi bokeh, ya nggak apa-apa. Besok kan saya bisa cari uang lagi gitu. Besok saya bisa bekerja lagi, mencari uang. Nah, lalu dengan apa tuh dengan kita berdana itu kan kita berbuat baik tuh. Berbuat baik itu akan mengkondisikan kita karma baik kita itu berbuah. Jadi karma itu berbuahnya memerlukan kondisi gitu loh. Kalau nggak ada kondisinya, dia nggak bisa berbuah gitu. Jadi istilah hutang karma itu kita nggak kenal ya Pak Heri ya. Jadi seperti misalnya utang karma itu, misalnya saya nih berhutang ke Pak Heri, hari ini berhutang 5.000, besok berhutang 10.000, besoknya berhutang 5.000 lagi. Nah, berarti saya harus bayar tuh ke Pak Heri 5.000, 10.000, 5.000, jadi 20.000 misalnya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya akhirnya keburu meninggal sebelum bayar utang, berarti dibawa gitu ke kehidupan selanjutnya. Saya harus bayar utang ke Pak Heri. Ya nggak seperti itu sih kali ya. Kita nggak mengenal hutang karma seperti itu. Jadi kalau kita sekarang menanam karma baik, supaya karma baik itu bisa berbuah, harus ada kondisinya yang bagus. Kondisinya apa? Ya kita mengkondisikan supaya kita tuh berbuat baik juga. Seperti jadi contohnya misalnya kita punya benih mangga yang bagus ya. Terus benih mangga yang bagus ini berpotensi menjadi pohon yang bagus dan buah yang bagus pula. Ya. Nah, bagaimana supaya si benih mangga ini, biji mangga ini bisa hidup, tumbuh menjadi pohon yang bagus, berbuah yang bagus, tentu perlu kondisi. Kondisinya adalah kita harus tanam di tanah yang subur, ada matahari, ada nutrisi, ada air yang cukup. Nah, itu baru kita bisa mengambil memetik buahnya tuh. Tapi apabila benih buah mangga yang bagus itu kan ini bagus nih potensi untuk bertumbuh. Ya sudah kita lempar aja sembarangan di mana aja. Akhirnya kegiles mobil. Nggak bisa tumbuh. Sama juga dengan karma buruk gitu loh. Jadi di sini nggak ada yang disebut utang karma seperti itu Pak Heri. Jadi kita tetap prosesnya seperti tadi ya. Kalau kita ingin mengakhiri duka, berarti kita harus membersihkan loba dosa dan moha. Contoh paling jelas adalah misalnya Anggulimala ya. Anggulimala sudah membunuh berapa? 999 orang ya. Itu karma buruk banyak ya, karma buruk banyak. Nah, tapi karma buruk yang sebegitu banyak berbuahnya hanya ditimpukin orang ya. Setelah dia jadi biku, ditimpukin orang eh, cuma berdarah aja ya, nggak sampai membuahkan hasil yang misalnya lahir ke neraka apa, karena apa, dia sudah mengkondisikan karma baik dia yang luar biasa di kehidupannya lampau itu matang berbuah dengan bantuan Buddha Gotama ya. Jadi dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah pohon yang besar itu kita tebang di bawah, tebangnya itu adalah bom yang sangat bagus ya, yaitu tingkat mencapai tingkat kesucian ya, mengeradikasi loba dosa dan moha, kita bom pohon itu atau kita potong, tapi di bawahnya masih tumbuh, yang kecilnya masih bisa gitu, yang atasnya semua udah hilang. Nah jadi ibaratnya seperti itu, jadi nggak sampai harus waduh kalau hutang karma membunuh 999 orang berarti nanti harus dibunuh lagi sampai 999 kali, ya nggak seperti itu juga. Jadi karma itu kompleks sih, Pak Eri. Karma itu kompleks dan tumpukan timbunannya ya sudah semenjak dari kita lahir hidup entah sampai kapan gitu. Kayak semoga memadai jelas. Ya, mudah-mudahan atas penjelasannya, Bu. Karena sebenarnya ini adalah diskusi yang sangat menarik, tapi karena waktu sudah membatasi kita, mungkin saya minta beberapa closing statement dari dokter. Silahkan, dok. Iya, baiklah. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir, yang telah memperhatikan diskusi kita hari ini ya, topik kita hari ini. Nah, jadi topik hari ini itu masih menyambung topik minggu lalu ya, tentang Rabarodium Abhidhamma di mana kita sudah melihat, kita sudah mengamati, kita sudah menjadi saintis, kita sudah meneliti
di dalam laboratorium ini, apa sih yang terjadi, reaksi apa yang terjadi. Yang lalu topik hari ini itu bagaimana cara kita mereaksikannya, bagaimana cara kita memilih zat-zat yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan bagaimana kita harus bereaksi dengan baik ya. Nah, setelah kita mempelajari, memahami reaksi-reaksi ini, diharapkan kita semua bisa menyadari dan memilih makanan apa yang baik untuk kita ya dari keempat yang tadi ya. Sehingga akhirnya setelah memahami empat ahara ini, akhirnya kita bisa mengeradikasi duka ya, mengeradikasi loba, dosa, dan moha dalam diri kita sampai akhirnya kita bisa merealisasi nibbana. Semoga diskusi kita pada hari ini dan juga minggu lalu bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, demikianlah Hmm. pemaparan dan masa kaca online kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Dr. Kindela yang telah membawakan materi yang sangat baik sekali pada kesempatan ini. Selanjutnya, kebajikan yang kita lakukan ini tidak lupa akan kami bagikan, akan kami limpahkan kepada sanak keluarga, para leluhur, para kerabat kita, agar mereka bisa juga dapat turut berbahagia. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membacakan Parita Patidana. Punya Siddha Nikata Sayananya Nikata Nime Te Sancabagino Hontu Satta Nanta Pamanaka Ye Piya Gunawanta Ca Mayang Mata Pita Dayo Ye Cimang Untuk Dewa Tesang Niwedayung Maya Dinana Punyanang Anumodana Hetuna Sabbe Satta Sada Untuk Awera Sukajiwino Kema Badan Capa Pontu Tesa Sasi Jatang Subah Sadu, sadu, sadu. Baik, demikianlah Dhamasa Kaca online kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwadim Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, demikianlah Dhamasa Kaca online kita pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Kindela yang telah menyediakan waktu yang baik ini agar bisa berbagi dengan kita semua. Juga terima kasih kepada rekan-rekan sedama yang turut hadir dalam kesempatan berbuat baik ini. Akhir kata, Sabe Satta Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Iya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Kennedy, terima kasih Ya, Pak Heri sharing dan responsifnya ya. Terima kasih semuanya. ya, Bapak Ibu ya. yang lain juga yang telah bertanya walaupun ya ataupun yang tidak. Terima kasih, Dok. Ya. Hmm.